Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh, bagaimana, masih tetap semangat? Semoga semuanya masih semangat ya. Walaupun kita masih belajar di rumah, kita harus melanjutkan perjuangan. Semoga kita menjadi anak yang soleh, anak yang hebat, dan juga anak yang sukses di dunia maupun akhirat. Amin. Kali ini kita akan belajar pelajaran matematika di level 73. Di level 73 ini kita akan belajar tentang hubungan kesetaraan antar satuan waktu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Pertama-tama kita harus mengenal dulu apa saja macam-macam satuan waktunya. Nah, yang kedua kita akan belajar hubungan antar satuan waktu. Dan yang ketiga kita akan belajar membedah beberapa soal yang nantinya kalian harus memahaminya. Dan yang terakhir ada sedikit latihan soal yang harus kalian kerjakan. Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan fokus, tetap semangat, sediakan alat tulisnya. Kalaupun ada yang penting silahkan dicatat. Oke? Are you ready? Macam-macam satuan waktu. Nah, di sini kita akan belajar mengenal nama-nama dalam satuan waktu. Yang pertama ada jam, menit, detik, hari, mingguan, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, dekade atau dasawarsa, dan terakhir ada abad. Nama-nama yang sudah kita tahu inilah yang akan kita pelajari di level 73. Seperti itu. Ayo kita ulangi. Ada jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, dekade atau dasawarsa, dan terakhir abad. Ya, betul. Selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antar satuan waktu. Hubungan antar satuan waktu. Pertama-tama kita akan belajar mengenal satuan waktu di dalam jam. Di sini Bu Guru sertakan gambar jam yang tentunya sudah kita punya ya di rumah masing-masing. Apa sih gunanya jam? Jam itu berguna untuk menunjukkan waktu. Ya, kalau kita sebagai umat muslim, jam sangat berguna untuk menunjukkan waktu panggilan untuk sholat. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seperti itu. Nah, jam memiliki beberapa deret angka, yaitu dimulai dari angka 1 hingga ke angka 12. Dan juga memiliki 3 buah jarum. Yang pertama, jarum pendek. Jarum pendek ini digunakan untuk menunjukkan jam. Dan jarum yang panjang berguna untuk menunjukkan menit. Sedangkan jarum yang terlihat tipis ini yang selalu bergerak dengan gerakan yang sama berguna untuk menunjukkan detik. Ya. Dan kita lihat di sini ada skala-skala yang terlihat kecil. Ini adalah yang menunjukkan menit ya. Pertama-tama yang harus kita ingat adalah 1 jam sama dengan 60 menit. Artinya kita membutuhkan 60 menit untuk 1 jam. Yang kedua, 1 menit sama dengan 60 detik. Artinya kita membutuhkan 60 detik untuk 1 menit. Dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Artinya kita membutuhkan 3600 detik untuk 1 jam. Dan yang terakhir, 1 hari sama dengan 24 jam. Yang artinya kita membutuhkan 24 jam untuk 1 hari. Bagaimana? Sudah paham? Baik, Bu Guru ulang ya. Coba 1 jam ada berapa menit? Ya,
betul. Kemudian 1 menit sama dengan berapa detik? Ya, betul. Selanjutnya 1 jam sama dengan berapa detik? Coba Arkan dijawab. Ya, betul. Dan terakhir, kita membutuhkan 24 jam dalam berapa hari? Ya, betul. Ya, selanjutnya kita akan belajar hubungan antara waktu yang lainnya. Selanjutnya, hubungan antara satuan waktu dalam minggu, hari, dan bulan. 1 minggu atau 1 pekan itu terdiri dari 7 hari, yaitu hari Ahad atau hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Artinya kita membutuhkan 7 hari dalam 1 minggu. Selanjutnya 1 bulan sama dengan 4 minggu. Kita lihat di sini 1 minggu pertama, 1 minggu kedua, 1 minggu ketiga, dan 1 minggu keempat. Artinya kita membutuhkan 4 minggu dalam 1 bulan. Selanjutnya 1 bulan sama dengan 30 hari. Meskipun di dalam rumus matematika satuan waktu ini 1 bulan sama dengan 30 hari, yang perlu kalian tahu bahwa di setiap bulan tidak semuanya berjumlah 30 hari. Ada beberapa bulan yang jumlahnya 31 hari, 28 hari, bahkan 29 hari di tahun kabisat. Begitu. Baik, kita ulang lagi ya. 1 minggu sama dengan berapa hari? Ya, betul. Selanjutnya, 1 bulan terdiri dari berapa minggu? Ya, betul. Terakhir, 1 bulan sama dengan berapa hari? Ya, betul, 30 hari. Untuk pertanyaan lain, berapa harikah Allah menciptakan langit dan juga bumi? Ada yang tahu? Ya, jawabannya betul, yaitu 6 hari. Dan ini terbukti di dalam Al-Quran, salah satunya di surat Hud ayat 7 dan juga Al-A'raf ayat 54. Ya, selanjutnya kita akan belajar hubungan antar satuan waktu yang lain. Baik, selanjutnya hubungan antar satuan waktu dalam tahun, bulan, abad, triwulan, dan lain-lain. Yang harus kalian ingat lagi, yang pertama, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Di samping adalah kalender untuk tahun ini, yaitu tahun 2021. Kita lihat, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Artinya dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Artinya kalau kita hitung dari bulan Januari sampai Desember, ini terdiri dari 12 bulan. Artinya kita membutuhkan 12 bulan dalam 1 tahun. Kemudian 1 tahun sama dengan 52 minggu. Lanjut, 1 tahun terdiri dari 365 hari atau 366 hari. 366 hari ini adalah penambahan 1 hari di dalam tahun kabisat. Tahun kabisat ini muncul dalam 4 tahun sekali, yaitu ditambah 1 hari di bulan Februari. Lanjut, 3 bulan itu sama dengan 1 triwulan. Artinya di sini terhitung dari bulan Januari, Februari, sama Maret. 3 bulan pertama, jumlah 3 bulan itu disebut 1 triwulan. Tri artinya 3, bulan artinya bulan. Jadi 3 bulan. Jadi 1 tahun itu terdiri dari 4 triwulan. Ya, ini triwulan pertama, Januari, Februari, Maret,
kemudian triwulan kedua April, Mei, Juni, triwulan ketiga Juli, Agustus, September, dan triwulan keempat ada Oktober, November, Desember. Jadi kalau kita hitung ini triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Ingat, 1 tahun sama dengan 4 triwulan. Lanjut, 4 bulan itu sama dengan 1 caturwulan. Catur artinya 4, bulan adalah bulan, jadi 4 bulan. Artinya 4 bulan pertama yaitu Januari, Februari, Maret, dan April itu caturwulan pertama. Mei, Juni, Juli, Agustus itu caturwulan kedua. Dan yang terakhir September, Oktober, November, dan Desember adalah caturwulan ketiga. Artinya 1 tahun itu terdiri dari 3 caturwulan. Selanjutnya 6 bulan itu sama dengan 1 semester, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu adalah 1 semester pertama, dan 6 bulan berikutnya adalah semester kedua atau semester berikutnya. Jadi 1 tahun itu terdiri dari 2 semester. Ya, baik, selanjutnya 1 windu sama dengan 8 tahun. Ingat, 1 windu 8 tahun. Artinya 8 tahun sama dengan 1 windu. Lanjut, 1 dekade atau dasawarsa sama dengan 10 tahun. Artinya 10 tahun disebut sebagai 1 dekade. Terakhir, 1 abad sama dengan 100 tahun. Artinya 100 tahun sama dengan 1 abad. Baik, sudah paham? Coba dibaca lagi, di pause dulu videonya, kemudian dibaca dari awal sampai terakhir. 1 tahun sama dengan berapa bulan? Ya, betul. 1 tahun sama dengan berapa minggu? Ya. 1 tahun sama dengan berapa hari? Ya, betul. 3 bulan sama dengan berapa triwulan? Ya. Kalau 1 tahun berapa triwulan? Ya, betul. 4 bulan. Ayo coba Ahmad, berapa caturwulan? Ya, betul. Artinya kalau 1 tahun itu ada berapa caturwulan? 3 caturwulan. Selanjutnya 6 bulan sama dengan berapa semester? Ya, betul, 1. Artinya kalau 1 tahun ada berapa semester? 2 semester. Lagi, coba siapa ya? Zaki, 1 windu ada berapa tahun? Halo Zaki. Ya, betul, 8 tahun, Masya Allah. Selanjutnya 1 dekade atau 1 dasawarsa sama dengan berapa tahun Tufail? Ya, Tufail, bagus, paling semangat, Masya Allah. Selanjutnya 1 abad sama dengan berapa tahun? Ya, 100 tahun, Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke contoh soal. Tetap standby, tonton video ini sampai habis ya. Untuk contoh soal pertama, di sini ada 1 jam ditambah 2 jam sama dengan berapa jam? Ingat, jika satuannya sama, maka tidak perlu ada satuan yang dirubah. Di sini 1 jam ditambah 2 jam, satuannya sama, dan ditanyakan berapa jam. Jamnya satuannya juga sama. 1 jam ditambah 2 jam sama dengan 3 jam. Oke, untuk nomor kedua, 63 menit sama dengan berapa jam dan sisanya berapa menit. Di sini berarti kita disuruh untuk menjabarkan dari 63 menit ini itu sendiri. Kita ubah dulu dari
63 menit ini ke dalam satuan jam. Perlu kita ingat di sini 1 jam sama dengan 60 menit. Artinya di sini 63 menit sama dengan 1 jam. Atau bisa kita kurangi 63 dikurang dengan 60 menit. Sisanya adalah 3 menit. Maka sisanya ini disimpan ke menit. Bisa kita bilang 63 menit artinya 1 jam lebih dari 3 menit. Seperti itu. Selanjutnya 10 hari sama dengan berapa minggu lebih berapa hari. Nah, 10 hari ini kita rubah dulu ke dalam minggu. Perlu kita ingat bahwa 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, di sini 10 hari. Artinya kita kurangi saja langsung 10 hari dikurangi 7 hari. Sama dengan sisanya adalah 3. Artinya 10 hari sama dengan 1 minggu lebih dari 3 hari. Paham? Lanjut. Di sini ada contoh soal dengan operasi hitung. 6 jam dikurang 120 menit sama dengan berapa jam? Nah, baik. Berarti kita akan kerjakan dulu dari sebelah kiri. 6 jam di sini akan dirubah ke jam terlebih dahulu. Ingat, seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau satuannya sama, maka tidak perlu ada yang dirubah. Berarti 6 jam kita simpan 6-nya di sini. Selanjutnya 6 jam dikurang 120 menit sama dengan berapa jam? Ingat, seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau satuannya sama, maka tidak perlu ada yang dirubah. Di sini 6 jam, kita langsung tulis 6 di sebelah kanan, ya. Jadi urutannya dari kiri dulu, kemudian kanan, ya. Berarti 6 jam kita rubah ke angka jam. Selanjutnya 120 menit kita rubah ke dalam jam. Perlu kalian ingat bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Artinya kalau 120 menit kita langsung bagi ke 60. 120 dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 2. Artinya 120 menit sama dengan 2 jam. Nah, kita simpan di sini 2 jam. Kemudian tugas terakhirnya, setelah satuannya sudah sama, maka kita kurangi, karena di sini operasinya adalah pengurangan. 6 jam dikurang dengan 2 jam sama dengan 4 jam. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang lain. Ini adalah contoh soal yang Bu Nisa ambil di latihan 3 di buku paket halaman 25. Jadi kalian boleh dicek bukunya, diambil, dilihat, dan kita akan bahas sama-sama di sini. Yang pertama, 180 menit ditambah 3600 detik sama dengan berapa menit? Lihat, kita kerjakan dulu dari sebelah kiri. 180 menit itu akan kita rubah ke dalam menit. Apakah perlu dirubah? Ingat, yang satuannya sama, tidak perlu dirubah. Jadi 180 bisa langsung kita tuliskan di sebelahnya, 180 menit. Kemudian 3600 detik sama dengan berapa menit? Kita rubah dari detik ke menit. Kita tahu bahwa 3600 detik itu sama dengan 1 jam. Sedangkan 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, di sini kita diminta merubah detik menjadi menit. 3600 detik itu sama dengan 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka kita tulis di sini 60 menit
Setelah satuannya sudah sama, maka terakhir, karena di sini operasi penjumlahan, kita akan jumlahkan masing-masing. 180 menit ditambah 60 menit sama dengan 240 menit. Ya, jawabannya silahkan boleh ditulis kembali di buku. Soal kedua, 2520 detik dikurang 30 detik sama dengan berapa menit? Nah, di sini karena detiknya sudah sama satuannya, maka yang harus kita lakukan adalah menguranginya terlebih dahulu. Jadi 2520 dikurangi 30, yaitu 2490 detik. Nah, kita sudah tahu hasilnya adalah segini, maka selanjutnya kita akan merubah hasil yang tadi 2490 detik ke menit. Ya, ingat, 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi, kita akan membaginya. 2490 dibagi 60 sama dengan 41 menit. Artinya kita membutuhkan waktu 41 menit untuk 2490 detik. Soal ketiga, 6 jam dikurangi 700 detik sama dengan berapa detik? Nah, di sini 6 jam akan kita rubah menjadi detik. Ingat, 1 jam sama dengan 3600 detik. Yang artinya di sini kita akan kalikan terlebih dahulu 3600 detik dikali 6 jam. Hasilnya adalah 21.600 detik. Dan selanjutnya di sini 700 detik tidak perlu dirubah ya. Kita langsung tuliskan di sini 700 detik. Setelah satuannya sama, 21.600 detik akan dikurang dengan 700 detik. Hasilnya adalah 20.900 detik. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4. 180 menit ditambah 3600 detik sama dengan berapa jam? Kita ubah terlebih dahulu 180 menit ke satuan jam, yaitu ingat 1 jam sama dengan 60 menit. Di sini ada 180 menit. Kita bagi 180 dibagi dengan 60 menit dari 1 jam ya. Jadi hasilnya adalah 3 jam. Selanjutnya kita rubah 3600 detik ke satuan jam. Ingat, 1 jam sama dengan 3600 detik. Berarti di sini sudah tahu ya, 3600 detik sama dengan 1 jam. Terakhir, karena satuannya sudah sama, maka kita jumlahkan 3 jam ditambah 1 jam sama dengan 4 jam. Baik, untuk soal terakhir nomor 5, yaitu 2160 menit dikurang 3600 detik sama dengan berapa jam? Atau kita ubah dari menit ke jam dan dari detik ke jam. Di sini soalnya dirubah ya. Seharusnya 2160 menit dikurang 3600 detik. Jadi yang di buku silahkan diganti menjadi 3600 detik. Baik, yang pertama 2160 menit kita rubah ke dalam jam. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Caranya kita bagi 2160 dibagi 60 menit ya. Kalau ada yang masih bingung, Bu, 60 dari mana? Nah, 60 ini dari 1 jam.
Karena di sini pertanyaannya menit akan dirubah menjadi jam. Sedangkan satuan awalnya adalah menit. Jadi kita harus membaginya dengan sesama menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Agar kita tahu berapa jam yang dibutuhkan. 2160 menit dibagi 60, yaitu hasilnya adalah 36 jam. Sudah ketahuan hasilnya. Selanjutnya yang harus kita ubah adalah 3600 detik ke dalam jam. Ingat, tadi 1 jam sama dengan 3600 detik. Artinya kita membutuhkan 3600 detik dalam satu jam. Jadi hasilnya 36 jam dikurang 1 jam sama dengan 35 jam. Bagaimana? Sudah mulai paham cara mengerjakannya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya ini adalah beberapa soal yang kemarin dijadikan latihan. Jadi silakan dicek lagi apakah jawabannya sudah betul atau boleh kembali disalin ke dalam buku tulis ya. Berikutnya di bagian terakhir di sini ada latihan soal. Jadi silahkan kalian isi dan kalian tulis dulu soalnya ke dalam buku tulis. Oke, selamat mengerjakan. Silahkan tonton lagi videonya apabila masih membutuhkannya. Demikian, terima kasih banyak sudah menonton ini sampai habis. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Jika ada kritik dan saran, silahkan boleh disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.